Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Kohen, dan kali ini kita bakal memulai segmen Cicil Aset Masa Depan episode ketiga. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, perkenalkan gue Hendriawan atau Kohen. Ya, gue seorang ya mungkin bisa dibilang influencer, tapi majority adalah full time trader, khususnya di forex. Ini adalah video buat rekam digital gue supaya gue tahu dan gue juga memahami prosesnya dalam gue pembuatan video. Dan ini buat membuktikan ke kalian semua kalau kita investasi tidak harus mulai modal besar. Ya, mungkin beberapa orang gue bakal mulai cicil nabung aset ini mulai dari 10 juta. Kenapa ya? Ini karena kapasitas gue. Mungkin buat teman-teman yang bilang 10 juta terlalu berat, teman-teman nggak usah ikutin 10 juta. Teman-teman bisa bikin 5-10% dari income juga nggak masalah. Intinya di sini gue mau ngajarin konsisten dengan nominal yang sama. Dan teman-teman yang mungkin ketinggalan gimana, apakah masih boleh beli? Ya menurut gue tergantung teman-teman. Kalau gue jalan 3 bulan dan sekarang ya kalian bakal melihat harganya. Kita bakal namanya bahas dulu ya tentang portfolio kita sekarang. Teman-teman bisa lihat dalam keadaan sekarang gue sudah deposit lagi 10 juta dan kita kemarin udah 20 juta. Bitcoin dari 20 juta gampang banget ya, 20 juta udah naik 22,6 juta. Jadi kurang lebih dalam waktu 2 bulan Bitcoin perform 13%. Ya, dan sekarang udah mungkin koreksi segala macam, dan kita bakal bahas teknikal ya teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, gue juga bakal bahas teknikal. Jadi tiap bulan ini gue bakal bahas teknikal ke depan, sebulan ke depan, sebulan depan kawan. Jadi teman-teman juga bisa mungkin swing trade ataupun scalper atau flipping teman-teman. Terserah teman-teman ya. Jadi kalau ini ya, karena syutingnya itu yang gue bilang, ya gue syuting mungkin di minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga, keempat, gue nggak tahu ya teman-teman. Tapi gue pastikan 1 bulan sekali gue bakal syuting video ini. Kenapa? Karena ya mungkin gue minggu depan gue udah sibuk banget nih karena mau jalan-jalan, ada kerjaan, dan mungkin nanti Juli gue juga syutingnya bukan di rumah, mungkin di sambil jalan ya, gue nggak tahu teman-teman. Tapi gue pastikan setiap bulan gue bakal konsisten nabung 10 juta teman-teman ya. Jadi tanggalnya, dan yang kedua ya karena faktor ada kita saham, jadi kita syutingnya ini teman-teman bisa lihat jam 1:30 ya teman-teman, setelah market sesi kedua buka ya. Kenapa nggak pagi ya? Karena gue belum bangun, dan ya, videografer gue juga baru datang ya karena jauh rumahnya. Oke, nggak berlama-lama lagi, gue langsung bantai ya, kita langsung hajar harganya. Sekarang harganya di 0,714, langsung aja karena kita 10 juta, langsung kita rata kanan dan yes. Oke, sekarang kita sudah punya 0,018 Bitcoin ya. Gua harapannya ya target gua mungkin 5 tahun 10 tahun bakal ya punya satu mungkin dari konten ini. 2 tahun lagi 2026 dan 2027 itu bakal bear market teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin investasi Bitcoin, setelah santai aja ya. Jadi tenang, momentum selalu ada teman-teman. Gua bakal buktiin nanti ketika bear market tetap 10 juta kita hajar, walaupun mungkin Bitcoin mungkin drawdown 50% ya, karena itu ada siklusnya teman-teman. Tapi ya udah, kita tetap konsisten 10 juta ya. Dan kedua, saham ya teman-teman. Ini adalah saham BBCA ya. Awalnya kita beli 12 lembar dan sekarang 13 lembar ya, 11 lembar jadi 23 lembar ya. Dan ya kalau saham ini memang slow, tapi kita return saham itu gue cuma proyeksi 15-20% per tahun, tapi selama 2 bulan ini udah 4,8%. Jadi setara, bahkan ini bunga returnnya aja udah setara bunga deposito banknya tersebut, bener gak? Dan yes, kita nggak perlu berlama lagi, gue langsung hajar harga 1.900 dan kita max cash dapat 11 lembar lagi ya. Jadi sekarang udah rata-rata dengan 10 juta kita hanya bisa dapat 11 lembar. Tadi yang awal-awal kita dapat kurang lebih 12 lembar, yang ini 11 lembar ya. Kita udah refresh, apakah sudah kita lihat ya. Apakah coba sebentar ya, saya lihat di sini. Oh, ininya masih sending. Apa belum buka ya? Terus 1:30 teman-teman. Ya kayaknya 1:30 ya. Wah, ini karena saya udah lama nggak investasi saham, jadi ya marketnya masih off teman-teman ya. Berarti kurang lebih kita punya market di BBCA itu di 34 lembar ya. Tapi yaudah, selama nunggu ini 4 menit kita bakal bahas dulu ya. Kita bakal bahas, ini udah ke record. Oke. So Bitcoin teman-teman ya, saya bakal bahas pakai mungkin ini ya. Wah, chart baru ya. Ya, Bitcoin ya sebenarnya kalau teman-teman lihat daily, ini ada potensi head and shoulders teman-teman ya. Kemungkinan besar ya, tapi menurut saya nggak mungkin terjadi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya dari siklusnya ya. Tapi nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau memang udah turun lagi ya bersyukur, karena bulan Juni bakal drop, karena Juni-Juli itu hal yang penting. Kenapa? Itu adalah masa tenggat Trump ya. Tapi kalau secara teknikal teman-teman bisa lihat ya, ini memang kalau teman-teman trading, teman-teman harus hati-hati. Tapi karena kita invest untuk jangka panjang, kita nggak peduli harganya berapa. Tapi ini adalah market update buat teman-teman yang mungkin pengen trading tipis-tipis ya. Tapi perlu diingat ya, saya disclaimer dulu, ini adalah analisa saya, jadi bukan ajakan untuk jual beli, dan ini ada market outlook, dan semuanya ini 100% opini pendapat saya. Jadi teman-teman nggak harus ikutin ya. Jadi ya ini kita lihat dari daily ya. Tapi kalau teman-teman mungkin trading, teman-teman bisa pakai time frame H4 ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat ya Bitcoin ya. Jadi selama dia di atas ya. Jadi selama dia di atas 103 atau 02 ya, ini masih potensi bakal
melanjutkan kenaikan teman-teman ya, karena ini adalah area-area krusial untuk Bitcoin. Tapi di menurut pandangan saya ya, ketika video ini dipublish ya, mungkin dia itu breakdown atau break up ya. Jadi kalau menurut pandangan saya ini koin tuh nggak mungkin break head and shoulders ya. Saya kasih tahu alasannya kenapa. Karena pertama satu, di sini teman-teman juga bisa lihat ini, kalau teman-teman lihat ini udah ada transisi, jadi dia going up. So saya pribadi tetap long position until ya dia break 102, 103 ya, itu baru saya cut untuk trading teman-teman ya. Tapi untuk invest saya tetap beli berapapun harganya, nggak masalah, dan probably menurut saya bakal potensi new ATH teman-teman di 113 sampai 115 ya. Ini adalah target ideal saya, bahkan target ya bertata orang 120 ya. Kalau kita lihat Fibonacci di sini sebenarnya ya, Fibonacci-nya oke, kita tarik di sini dapat area untuk TP ideal teman-teman 117 sampai 1120. Nah ini kalau teman-teman beli sekarang ya, kita dari sekarang ini masih probably kenaikan ya, dapat upside 11-14% teman-teman ya. Tapi ya baik lagi ya, teman-teman kalau ada yang suka mungkin buy sekarang terus 5-10% teman-teman TP juga nggak masalah, itu keputusan teman-teman ya. Jadi ini outlook saya untuk Bitcoin ya. Dan untuk BBCA saya kasih tips yang mungkin banyak orang belum kasih ya. Jadi kalau saya pribadi ya, jadi kalau kita trading di saham Indonesia ya, kita harus convert rate-nya ke US dollar teman-teman. Kenapa? Karena mata uang kita ini jujur teman-teman. Kalau teman-teman sering jalan-jalan ya, kita itu ngerasa ya 1 juta, 5 juta itu mahal banget di sini, bener gak? Tapi teman-teman, kalau teman-teman jalan ke luar negeri, mungkin ya 1 juta atau 2 juta itu cuma sekali makan di luar negeri sana. Kenapa? Karena mata uang kita tuh melemah. Saya mau kasih tahu ya. Jadi gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek ya, saya biasanya pakai data inflasi US dollar ya, karena menurut saya US dollar ya beat the market teman-teman ya. Jadi let's say ini adalah tingkat inflasi teman-teman ya. Rata-rata let's say 3%, 2% sampai 4% ya. Jadi saya anggaplah rata-rata di actual 2,4%. Nah, biasanya 2,4% ini saya kayak 5. Jadi pengalinya 5 atau enggak 3, terserah teman-teman, bebas mau misalkan 2,5 kali 3 7,5 berarti sampai 10%. Dan caranya adalah teman-teman ketika profit ya, contoh kita investasi profit 20%. Teman-teman kurangin dulu data inflasi tadi 2,5. Kalau saya biasanya kali 3, kalau nggak kali 5 terserah. Saya anggaplah kali 5 misalkan. 12,5%, tapi anggaplah pembulatan ya 10% deh. Jadi dari data itu 20% dikurang 10% dulu dari untuk inflasi. Jadi kita profitnya masih 10%. Dan jangan lupa 10% ini teman-teman jangan langsung nikmatin, tapi teman-teman jangan lupa potong 5% ya. Maksudnya 5% apa? 5% ini gini. Jadi ibaratkan mata uang kita naik ke 17.000 lagi, ini 5% teman-teman. Jadi teman-teman trading saham mungkin profitnya 20%, itu real itu cuma 5% teman-teman. Ini adalah tips teman-teman supaya bisa tambah kaya dalam sektor pasar Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau ROI 20%, berarti teman-teman sudah kepotong kurang lebih 15% untuk inflasi dan cross rate. Jadi teman-teman harus profit kurang lebih sekitar 35% baru teman-teman mendapatkan ROI 20%. Kenapa saya bilang gitu? Karena menurut saya nanti mungkin berjalannya waktu ya, ini rupiah bakal melemah, potensi menurut saya ke 20.000. Kenapa demikian ya? Ini kalau teman-teman bisa lihat, saya ngomong teknikalnya teman-teman, saya tidak jago pakar ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat ya sampai saat ini, sekarang bedanya ya teman-teman ya. Jadi kita ngomong keadaan Indonesia dulu ya. Keadaan dunia ini waktu itu ya, kerusuhan ya 98 ini kenaikannya sangat cepat ya, makanya terjadi kerusuhan. Sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, harga sekarang 9798 tertingginya ini ya di 16.700, dan bahkan kita sudah hit lagi nih ya sekarang. Tapi bedanya kenapa yang sekarang tidak rusuh? Karena ini naiknya pelan-pelan tapi pasti. Nah ini yang paling bahaya. Kita ngerasa tenang aja, nggak ada kerusuhan segala macam. Sebenarnya ya dari chart, saya ngomong chart karena saya kan analis ya dan technical ya. Kalau saya lihat ya memang negara kita, sebenarnya negara kita bagus teman-teman. Mungkin ya karena GDP segala macam kita teman ya, itu yang harus kita pertimbangkan. Kalau misalkan ini breakthrough ya teman-teman ya, secara pattern ya. Jadi kalau kita lihat di sini jangka panjang, saya ngomong jangka panjang teman-teman, kita nggak ada yang tahu terjadi. Ini masih possible banget ya untuk rupiah ini naik, rupiah itu melemah sampai bahkan 23.000 teman-teman. Jadi ya ini yang harus kita antisipasi ya, kita prepare for the worst saja ya. Maka jadi menurut saya teman-teman yang investasi saham, yang kita lakukan program investasi masa depan, yang nggak ada salahnya kita prepare. Ini bisa probably 70% teman-teman. Jadi kita kalau mungkin dalam 10 tahun ya kita udah returnnya misalkan 30%, 400%, kita kurangin lagi kan 10% kan untuk inflasi dan mungkin cross rate. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Dan kita saham BBCA ya, sekali lagi kita masuk ke saham BBCA ya. Jadi teman-teman kalau lihat di sini
BBCA ini secara monthly ya, secara chart bulanan, ini dia masih tertahan ya di support yang sangat kuat ya di 7.300 ya. Jadi uniknya setiap saham BBCA jatuh yaitu kenaikannya luar biasa. Contohnya pada saat di tahun 2028 ya, ini potensi yang luar biasa dan harusnya ini terjadi lagi ya teman-teman, tapi kita sudah mendapatkan posisi terbaik ya. Jadi time yang paling baik adalah kita hanya bisa konsisten dan disiplin dalam investasi ya. Gunakan uang yang teman-teman siap hilang, dan juga teman-teman pastikan ketika uang itu dalam keadaan floating loss, teman-teman bisa lebih tenang dalam berinvestasinya. Jadi untuk BBCA saya bakal bedah di sini teman-teman. Jadi BBCA ini potensi koreksi dulu ke 8.000 sampai ini ya. Ini juga ada gap di atas juga ya. Jadi harap hati-hati, majority kalau banking ada gap-gap gini potensi ketutup sangat cepat ya. Jadi pasti ketutup, tinggal tunggu waktunya saja. Oke? Jadi tinggal tunggu saja. Jadi potensi ketika teman-teman mau tambah exposure ya silakan sekarang 10%. Setiap dia minus 5%, teman-teman invest lagi 10%, 10% terserah teman-teman. Tergantung cara teman-teman. Tapi outlook saya, jadi biasanya kurang lebih bakal seperti ini. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah transaksinya sudah berhasil ya. Tadi karena memang lagi break ya, makanya saya juga jarang ya untuk trading saham. Cuman ya udah. Ini kita udah sekarang posisi kita di BBCA ya. Kita update 234 lembar. Ya average kita jadi naik di 8.799, jadi kurang lebih 8.800 teman-teman. Kita juga sudah mulai churn in ya. Untuk Bitcoin 30 juta ya, tapi the profit tadi 13% di 20 juta. So, ini aja. Jadi semoga teman-teman konsisten dalam berinvestasi dan tentunya ingat selalu gunakan uang dingin dan jangan pernah terpaku atau terlena dengan rayuan-rayuan influencer yang cuan instan dari investasi. Tidak ada teman-teman. Semua itu butuh proses, konsisten dan disiplin. Ingat sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan ingat juga semua jenis instrumen investasi itu ada risikonya, dan teman-teman pastikan do your own research dan tentunya jangan pakai pinjol. Tolong banget, karena banyak banget gue lihat orang sekarang pakai pinjol untuk beli kripto ya, katanya naik ya. Ini banyak banget di media sosial ya, atau nggak beli apalah pakai pinjol, kalau nggak pinjam siapa. Ingat, jangan pernah berhutang dalam dunia investasi. So itu aja, semoga teman-teman menjadi tambah kaya bareng ya, dan tentunya perbesar aktif income dan selalu berhemat untuk masa-masa sekarang. Karena kenapa harus berhemat? Tahun depan adalah masa-masa indah untuk kita menabur lebih banyak. So, see you di next video.